Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur karena karya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuntunan-Mu begitu luar biasa, memberikan kami sukacita, kekuatan dan kemenangan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 19 dan 20. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 20 ayat 30. Tertulis demikian. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu? Dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Saudara yang dikasih Tuhan, saat menuju ke sebuah alamat dan kita salah masuk ke sebuah jalan, maka pilihan yang ada buat kita adalah berbalik arah dan kembali menuju ke jurusan yang benar. Berbalik arah sangat penting saat diperlukan agar kita tidak tersesat dan berakhir di tujuan yang salah. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita menempuh jalan-jalan yang tidak benar. Dan saat itu terjadi, jangan kita terus melangkah terlalu jauh. Namun berhentilah dan berbalik sebelum semuanya menjadi terlalu terlambat. Seringkali kita tidak sadar, saudara, bahwa ada titik balik dalam kehidupan kita, di mana kita harus kembali menempuh jalan yang benar, bila selama ini kita telah ada di jalan yang salah. Dalam Yehezkiel 20 ayat 30 ini tertulis, sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Kita hendaknya tidak terus-menerus mengikuti jalan yang salah. Tuhan menghendaki agar kita mengubah arah dan kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bangsa Israel diperingatkan Tuhan dan ditanyai apakah mereka akan menajiskan diri seperti cara hidup nenek moyang mereka dahulu yang telah melakukan penyembahan berhala. Setiap kita orang-orang yang percaya menghadapi tantangan setiap hari. Apakah kita akan mengikuti keinginan untuk berbuat dosa? Apakah kita akan mengikuti cara hidup orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ataukah kita mau menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus untuk melayani dan memuliakan Tuhan dalam keseharian kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, senafas dengan firman Tuhan dalam ayat ini. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan itu sangat baik kepada kita, dan itu sebabnya kita hendaknya melakukan yang baik juga kepada Tuhan, dengan cara menjadikan hidup kita ini sebagai sebuah persembahan yang harum dan yang berkenan kepadanya. Jangan kita ikuti norma-norma dunia ini, khususnya yang bertentangan dengan nilai dan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang semakin mengerti
dan mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita masih mengikuti cara hidup lama dari orang-orang di sekitar kita, atau mungkin dari nenek moyang kita, orang tua kita, yang cara hidup mereka tidak benar dan berlawanan dengan kehendak Tuhan, mari saat ini kita lakukan yang benar. Ikuti kehendak Tuhan Yesus, Allah yang benar, Juru Selamat kita, yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita berbalik, saudara, dan kembali kepada jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara kita yang saat ini masih hidup dalam cara-cara dunia yang menyakiti hati Tuhan dan menajiskan diri kita, mari kita berbalik dan kembali ke jalur yang benar. Jangan tunggu nanti, saudara. Saat ini, mari kita berbalik kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, dan alami kasih anugerah-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap teguran firman Tuhan yang berulang kali kami dengar. Tidak henti-hentinya Tuhan memberikan nasihat kepada setiap kami, untuk kami selalu ingat akan Engkau, menyadari akan keberdosaan kami. Bila selama ini kami masih bermain-main dengan dosa, kami masih hidup dalam ketidakbenaran, maka saatnya sekarang ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami berbalik, dan kami mau berbalik ya Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami mau menuruti apa yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami senantiasa untuk kami memiliki hati yang rela dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Bersihkan hati kami ya Tuhan dari segala kecenderungan yang tidak benar, segala dosa dan kejahatan. Biarlah Tuhan bersihkan dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, dan tuntun kami Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan-Mu Tuhan melawat setiap kami, menjamah dan memberikan kepada setiap kami apa yang kami perlukan. Kekuatan Tuhan berikan, kesembuhan Tuhan nyatakan, pertolongan-Mu Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, memimpin hidup kami dalam rencana-Mu yang baik dan indah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.